akan buka ayat yang ke-19 sampai seterusnya. Oke saudara, I want to continue. Sekarang saudara di sesi yang kedua, saya mau memberikan gambaran kepada saudara. What will the revival di hari-hari ke depan, how will it look like? Oke, saudara perhatikan. Now, saudara dan saya harus mengerti bahwa the foundation of the church itu selalu adalah doa, prayer. Oke, saya katakan tadi, saudara lihat di 2 Tawarik, I mention kepada saudara semua bahwa 2 Tawarik 7 ayat yang 14 bahwa waktu gereja Tuhan merendahkan diri, then you pray, maka Tuhan akan datang untuk memulihkan dan menyembuhkan negeri, tanah saudara. Oke? Tapi perhatikan baik-baik. Yoel pasal yang kedua, coba ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Perhatikan. Saudara lihat ada sebuah pattern. Sebelum saudara ngalamin that awakening and revival, saudara harus mengerti, oke? The prophetic itu selalu bicara tentang yang akan datang. Tidak ada kitab suci yang lain selain Alkitab yang ngomong tentang masa yang akan datang. Only the Bible. So when the church is not moving in the prophetic, saudara nggak mendapatkan secara lengkap keseluruhan dari the kingdom of God. In every season, saudara harus mengerti the importance of the prophetic. Now, dengan cepat, karena ini impartation, jadi saya bisa nyelipin sedikit dari pengajaran. You gotta understand, Efesus 2, ayat yang ke-11 dan seterusnya, dengan jelas, ayat yang ke-19, 20, 21, 22, Efesus 2. Nggak usah dibuka. The Lord says bahwa rumah Tuhan itu dibangun dari dasar para rasul dan para nabi. You have to understand, rasul dan nabi membawa dinamika, they lay foundations. Tapi what is mysterious about the apostolic and the prophetic ministry, saudara kalau bangun rumah, Anda lihat dasarnya nggak pernah kelihatan. Okay? So, apostolic and prophetic harus merujuk kepada humility and obedience. If apostolic and prophetic tidak menuju kepada humility and obedience, that's not Jesus. Kenapa Tuhan berkata bahwa first apostles, second prophets, itu ada tempatannya, nggak random, nggak acak. First apostles. Tapi Alkitab berkata, yang pertama, yang utama, Paulus bisa berkata, I am the least of the apostles. Padahal perjanjian baru, mayoritas dari buku-buku yang ada di perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi kenapa dia berkata bahwa I am the least from all the apostles? Because apostles ada di depan, Rasul memimpin, tapi Rasul punya the nature of Christ yang namanya humility, karena dasar fondasi paling penting, tapi yang paling tidak kelihatan itu Rasul. That's the dimension. To reveal Christ. Paling penting, dasarnya harus ada, tapi kelihatan atau enggak, dilihat orang atau tidak, di-recognize orang atau tidak, it doesn't matter. Itu bangunan harus rapi tersusun. Okay? Now, the prophetic and the apostolic itu penting. Apa sih esensinya bergerak di dalam kerasulan? You have to humble yourself. Humility artinya saudara dan saya rela untuk mengalami aniaya apapun, resiko dan konsekuensi apapun demi kerajaan Allah yang saudara perjuangkan. Esensi nabi, obedience. Total obedience. Mau kamu dicibir, mau kamu dicaci, mau kamu dicerca, it doesn't matter. Prophets obey to the word of the Lord. Dan ini karakternya Kristus nih. Humility and obedience. Nah saudara dan saya harus mengerti, dinamika apostolik dan profetik itu harus ada di dalam rumah Tuhan. It has to be. Bahwa the anointing of the apostles and the prophets itu sangat dibutuhkan. Saudara dan saya harus bisa bedakan dimensinya namanya apostolik dan profetik. Rasul dan nabi itu office. People who are called to be in that office.
In every office ada authority and capacity. But the dimension of the apostolic and the prophetic harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kemampuan mendengar suara Tuhan, boldly declaring the word of the Lord, memiliki blueprint denahnya Tuhan. Ingat loh, tadi ayatnya bilang apa di Yeremia 29:11? For I know the plans. Plans, blueprint. Every believer must know God's blueprint over your life. That's destiny. And you need to know God's plan. Perfect will, bukan permissive will. That's why every believer must be able to hear the voice of God. Karena Anda harus tahu supaya Anda ada di dalam ketepatan. Not every opportunity comes from God. Karena yang dicari oleh Tuhan bukan keberhasilan kita. Yang dicari oleh Tuhan adalah kesetiaan kita. Yang dinilai oleh Tuhan itu. Karena kapasitas itu bicara kepercayaan. Oke, bukan pencapaian. Tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah you are fulfilling the blueprint, the exact will of God. Now, saudara perhatikan di kitab Yoel nih ya. I want to show you, karena kita lagi expect nih, the coming awakening, the coming revival, apa yang akan terjadi. Sebab gereja Tuhan berfungsi, seperti saya katakan tadi di Yeremia 29, bahwa saudara dan saya memberitakan Injil Kerajaan, dan saudara memuridkan orang itu gak bisa dipisah. Sebab memberitakan Injil Kerajaan, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu membawa transformasi. Tapi reformasi gak terjadi di sini. Reformasi terjadinya di sini. And it takes time. You cannot have reformation kalau saudara gak punya guru. Saudara gak bisa ngalamin reformasi kalau gak ada yang namanya rasul. Reformasi itu dibawa oleh gembala. Jadi every gift itu punya perannya. Ya, Anda butuh lima-limanya. Rasul gak bisa masuk, nabi perlu masuk. Guru gak bisa masuk, nabi perlu masuk. Di Alkitab Anda lihat di kitab Kisah Para Rasul, kenapa Barnabas akhirnya mengajak Paulus, yang waktu itu Paulus adalah seorang guru. Karena Barnabas tahu, saya gak bisa jebol ini kalau pengajaran gak masuk. So it's important in every local church, all 5 of the gifts harus ada di dalam. Okay? 5 of the gifts harus beroperasi. Nah, itu menunjukkan apa? The system of the house of God itu selalu dibangun dengan yang namanya kolaborasi. God never works outside of community. He himself is in community. Father, Son, and Spirit. Makanya saya selalu mengajarkan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Allah menciptakan manusia. Allah memberkati mereka. From one man dimasukkan kepada konsep yang namanya community. Yang pertama diberkati oleh Tuhan adalah community. Kenapa saya sangat percaya family is important? Karena Alkitab dibuka di kitab Kejadian dengan pernikahan. Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu dengan perjamuan kawin anak domba. The Bible was open with marriage. The Bible will end in marriage. That's why family is important. The dynamic of family is important. That's the family of God. Itu blueprintnya Tuhan. Jadi bagaimana you build your family, how you function as family is very critical and it's very important. Strong church will produce strong families. Strong families will build strong church. You cannot build church with ministry. You cannot build church with talent. You cannot build church with technology. You build church with the principles of heaven. Alkitab berkata, koyakan hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Lanjut ya, terus aja. 14, 15, 16, 17, 18, sampai kita di 19. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian, dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Look at that. Humility is when you present yourself as sacrifice. Because God responds to sacrifice. Kasih karunia, kasih setia Tuhan, itu respon dengan sacrifice. Sacrifice itu bukan kekalahan. Sacrifice tidak merugikan. Sacrifice itu menguntungkan saudara dan saya. Jesus gave a principle. Lebih baik kamu memberi daripada kamu menerima. Lebih baik kamu kehilangan. Because it's principle.
God moves through sacrifice. He looks for sacrifice. Jadi one of the heresy, menurut saya salah satu penyesatan adalah karena Kristus sudah memberikan pengorbanannya, sudah tidak dibutuhkan lagi pengorbanan dari kita. Wrong! Karena korban Kristus, korban kita diterima. Tanpa korban Kristus, korban kita tidak diterima. Ingat, karena Tuhan mengembalikan kita kepada fungsinya. Imamat yang rajani. Kalau imam tidak mempersembahkan korban, tidak diperlukan imam. Think about it. Logic. If God calls you holy, royal priesthood, sacrifice is not done. It's your job and my job to present unto God a sacrifice. Tapi pengorbanan kita nihil kalau kita nggak mengerti the power of the sacrifice of Jesus. We can give our sacrifice because Jesus has given his sacrifice. Makanya dia adalah imam besar yang agung. He's the first that gives the sacrifice. Dan saudara dan saya dijadikan sama seperti dia. That's why we are priests not under the Levitical priesthood. Kita bukan imam di bawah keimaman Lewi. Kita imam under the order of Melchizedek. That's a mystery. We are priesthood of Melchizedek. Melchizedek is a mystery. Who in the world is Melchizedek? Kalau Anda baca di kitab Kejadian, King Melchizedek adalah Raja Salem. Saudara dan saya disebut imamat yang rajani. There is a dimension. That's why you can never separate the old and the new covenant. Nggak bisa. Because it speak of the same Jesus. Ayat yang selanjutnya. Lihat dulu nih ya. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. When saudara dan saya masing-masing tahu your identity. Waktu saudara dan saya masing-masing tahu bahwa saudara dan saya harus mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup. Yang berkenan kepada Allah. Baru perkumpulan raya, baru pertemuan gereja, baru perkumpulan corporate orang percaya memiliki makna. Then you have corporate gathering, corporate fasting, corporate prayer. Suara Tuhan diperdengarkan, saudara dan saya meresponi. Tuhan lagi ngomong apa nih? Tuhan lagi minta apa nih? Lanjut ayat yang selanjutnya, sampai ayat yang 19. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Saya udah ngomong tadi. Set apart. Pisahin. Nah ini saudara dan saya nih. Jadi tugasnya gereja lokal tuh misahin orang. Don't be like the world. You have to come to the service of Jesus. You have to serve the Lord. You have to serve your purpose. Kamu harus cinta sama kota Bandung. Kamu harus taruh waktu berdoa buat kota Bandung. Kumpulkanlah orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Gereja lokal yang kuat adalah gereja lokal yang melibatkan setiap lapisan generasi. Sekarang di Sunday School, kamu ngajarin anak-anak apa? Bukan Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. The last days church, kamu harus siapin anak-anakmu. They need to know bagaimana bersyafaat dan bernubuat. You need the spiritual dimension. Kenapa anak kita babak belur sekarang generasi yang berikutnya? Karena kita treat mereka seperti orang yang gak ngerti apa-apa. Kalau kamu bangun anak-anak Sunday schoolmu sebagai anak-anak yang cuma tahu cerita, maka mereka hanya anak-anak yang besar dengan dongeng. Do you teach them to prophesy? Orang tua tumpang tangan sama anak. Lift up your hands. Start laying hands. Atau kita nganggap nggak tahu apa-apa. Diajarin Jesus loves you. If we are really serious about our young generation, sekarang orang Kristen nggak ada bedanya sama orang dunia. Anda cuma taruh anak-anakmu di gereja, ikut sekolah minggu. Kalau anak-anakmu nggak terima, nggak ngerti Alkitab, kamu marahin gerejanya. Tapi orang tuanya lebih menggiring anaknya supaya sekolah pintar, dapat beasiswa, sekolah di China, Malaysia, Australia, Amerika.
Tapi kamu gak peduli. Tahu kehendak Tuhan atau tidak. Bisa dengar suara Tuhan atau tidak. Ternyata kita mengikuti tata cara ibadah. Tapi anak kita gak ada bedanya sama anak dunia. Berani gak ngomong sama anakmu? Kalau panggilanmu gak ada gunanya, kamu sekolah, gak usah sekolah. Aduh pastor. Bukan males loh. You need to know the calling of your son and your daughter. Orang tua tahu anakmu dipanggil untuk apa? Karunia apa yang beroperasi dalam anakmu? Kenapa keluarga harus dipulihkan? Karena kalau sampai suami istri ngomongin investasi, ngomongin dagang, politik nyambung, the moment ngomong Alkitab nggak nyambung. Suami, jangan cuma mau titelnya aja. Kamu imam, kamu nabi. Can you prophesy to your own wife? Satu hari, 3 tahun yang lalu baru menikah, istri saya challenge saya. Kamu nubuatin semua orang, prophesy to me. What is God saying? Sebenarnya benar juga ya. Oh, I took it seriously. Saya bilang, kamu ke supermarket, give me time to pray in the house. I knelt in my living room. And saya bilang, Lord, give me a word for my wife. Istri saya pulang. I said, I'm ready to pray for you. Angkat tangan. I release the word of the Lord. Bam! Nangis dia di situ. Di situ Tuhan membuktikan, the prophetic tidak disturb because of emotions. Where must you exercise the gift? Di rumah. Prophesy to your children. Prophesy to your wife. Kenapa pelayanan keluarga itu penting? But you need to build your family spiritual. Demikian pula anak-anak kita. Pelayanan anak-anak muda. Karena gini saudara. Tuhan gak peduli. Gen Z, Alpha, Beta, Charlie, Delta, Fanta, Fantastic. Gak peduli Tuhan. He is the same Jesus forevermore. Karena yang dibutuhkan bukan relevan. Yang dibutuhkan reverence. Semakin kamu menghormati Tuhan. Kamu punya otoritas memberkati generasi kamu. Saya kasih satu simple contoh. Waktu Tuhan mau menyampaikan kepada orang-orang tentang anak manusia, juru selamat dunia yang lahir. Dia ngomongnya sama siapa? Anak yang lahir di palungan, dia ngomongnya sama gembala. Dia kagak ngomong sama tukang parkir gitu loh. Kenapa? Because God always have the right language and the right people to talk to in every generation. So yang kita perlukan bukan bagaimana yang ngomong sama Gen Z ya bahasa mereka. Mereka tetap orang bukan alien. Right? Spirit talks to spirit. Manusia mau generasi apapun diciptakan segambar serupa dengan Allah kok. When you talk in the language of the Holy Spirit, maka roh yang diciptakan from the Spirit of God, mereka bisa reaksi. Karena mereka tahu dari mana mereka diciptakan. Gereja gak butuh reverence. Relevance. You need reverence. The more you honor God, resepnya gak pernah berubah. He's the same God, yesterday, today, and forever. Yang mengerti katakan amin saudara. Now, every generation harus dipanggil keluar. Lanjut, 17, 18, 19. And then the Bible says, baiklah para imam. Tuh. Pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Dan berkata, I am telling you, yang dibutuhkan di dalam rumah Tuhan, lebih banyak puasa, bukan lebih banyak pesta. You cannot win your nation with parties. Gak bisa. You can't. The recipe of God is always prayer, fasting. Prayer, fasting. Prayer, fasting. Yang pertama adalah imam-imam yang melayani. And say, sayangilah ya Tuhan, your people. Not the nation. Bukan negaranya. Bukan bangsanya. Your people. Kami, umatmu. Jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? If the Christians are not functioning and living as Christians, maka orang akan bertanya, bedanya lo sama agama gua apa? Gua gak punya pengharapan, lo juga gak punya pengharapan. Gua berantem, lo juga berantem. People don't want to follow Jesus. God
always works with his people. Lanjut ayat yang selanjutnya. Tuhan menjadi cemburu karena apa saudara? Tanahnya. Dan ia berbelas kasihan karena umat. The people of God is the only one that can move the heart of God. Who can move God's heart di Sodom dan Gomora? Only Abraham. Kalau bukan Abraham yang berdoa, nggak sama. Sekarang semua, Tuhan sayang semuanya dipukul rata. Siapa bilang Tuhan tuh punya favorit, saudara? He has favorites. Kalau dia nggak punya favorit, dia nggak akan sebut tidak ada manusia yang lebih lemah lembut daripada Musa. Kalau Tuhan nggak punya favorit, dia nggak akan bilang bahwa Daud adalah seseorang yang mencari, mengejar, a man after God's own heart. Bahkan ada satu ayat yang berkata, meskipun Samuel dan Daniel yang berdoa, gua nggak denger. Makanya saya katakan nih, jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma berantemnya dikasih karunia. Weh, kasih karunia itu level anak-anak. Orang dewasa, you move dan bergerak di yang namanya perkenanan. Perkenanan, different dimension namanya kasih karunia. If I give a definition, kasih karunia memampukan saudara dan saya melakukan yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita harus lakukan. Tapi perkenanan, saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan melakukan yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita tidak harus lakukan. Saya ulang. Kasih karunia memampukan saudara dan saya melakukan yang kita tidak bisa lakukan, tapi kita harus lakukan. Perkenanan, Tuhan memampukan kita melakukan yang kita tidak bisa lakukan, tapi kita tidak harus lakukan. Ayatnya di mana? Tolong buka dulu Lukas 2:52. Kenapa setiap orang percaya you have to be mature in God? You need to know how special you are, you know. Makanya kalau sekarang kita maunya gampang Kristen yang enak, yang bikin kita I'm loved by God. You gotta go into perfection, saudara. Karena saudara dan saya dibenarkan, disempurnakan supaya kita dipermuliakan. Ini favor nih. Yesus makin bertambah besar. Bukan besar hanya secara fisik. He grew in wisdom and stature. Kapasitas manusia roh dan hikmatnya bertambah besar. Ini ngomong tentang apa? Maturity. Hanya orang Kristen yang dewasa, saudara makin dikasih oleh Allah dan manusia. Anda bisa dikasih manusia, belum tentu dikasih Allah. Tapi saudara dan saya bisa dikasih Allah. Waktu saudara dikasih Allah, you have favor with men. Kata di mengasihi di bahasa Yunaninya, favor. Jesus grew in wisdom and stature. He had favor with God and with men. Kasih karunia gak usah diperdebatkan. Gak ada kasih karunia. Semua yang kita ngomongin gak ada artinya. Tapi kasih karunia itu landasan, bukan tujuan. Karena ada kasih karunia, you can reach the ceiling. Jangan debatnya di bawah. Betapa konyolnya kalau orang yang cuma taunya kasih karunia. Yang penting saya masuk surga. Saudara mau ada di kemah suci. Kemah suci tempatnya nggak adil. Ada yang namanya pelataran, ada yang namanya ruang kudus, ada yang namanya ruang maha kudus. Anda di pelataran namanya juga kemah suci. Tapi saudara dan saya tidak diperuntukkan hanya ada di kemah suci. Adanya di ruang maha kudus. Tapi di ruang maha kudus nggak ada yang bisa berdiri. Semuanya terkapar. You want the greater glory? The price is expensive. Lah emang imam yang potong-potong korban di pelataran bukan imam? Lah imam juga. Anak-anak Harun yang di ruang kudus, yang mengurus meja sajian, kandil emas, sama meja kup-kupan. Emang namanya bukan imam? Lah imam juga. Tapi siapa yang berdiri di dalam ruang maha kudus? Moses. That's why Paulus berkata, press on to maturity. Menjadi serupa seperti Yesus. God made a way where there seems to be no way.
Apa? Karena tirai ruang Maha Kudus terbelah gitu. Semua bisa dengan caranya sendiri. Yang penting terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup. Mau gua langgar kek. Mau asal terserah gua. I can stand before the holy God. Mati loh kamu. He's a good God. But he's a holy God. Gak pernah berubah. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah membatalkan kebenaran Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah membatalkan kekudusan Tuhan. Same God. Grace gives a foundation. Orang yang ngerti kasih karunia. Mahal yang Yesus bayar. Kamu gak mungkin main-main kalau kamu ngerti kasih karunia Tuhan. Karena itu memampukan kamu. Tapi press on to maturity. Saudara dan saya mau melakukan yang Yesus lakukan. You need to be mature. You need to be mature. Karena Yesus berjalan sebagai manusia. Dan dia kasih contoh. He set himself apart. Makanya kalau pagi cari wajah Bapaknya dia berdoa. Yang dia cari bukan massa. Ada waktu orang-orang datang minta kesembuhan. Nggak dilayanin loh. Dia pergi ke tempat tersembunyi. Karena dia melakukan hanya yang dia lihat Bapaknya lakukan. Karena dia bukan datang untuk melakukan seenak jidatnya dia. Melakukan dengan polanya dia. Dia kasih jalan. As I obey my Father, you obey Father. Like me obeying the Father. Apapun yang kamu lakukan dibuatnya berhasil. Nah, Anda juga gak bisa ukur keberhasilan Yesus dengan keberhasilan kita sekarang. Pelayanannya Yesus cuma 3,5 tahun. Saudara dan saya bisa perayaan gereja 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Pelayanan Yesus di bumi lebih pendek dari pelayanan kita. Why? Emang Yesus harus ke sorga gitu? Pernah nanya gak? Saya nanya, kenapa sih engkau harus pergi ke sorga? He doesn't have to go loh. Kenapa dia pergi? Dia pergi pun karena dia taat sama kehendak Bapaknya. Lebih baik aku pergi. Aku pergi bukan karena aku pengen pergi. For you. For you. Saudara sadar tuh Yesus terangkat ke sorga. Murid-muridnya di dalam keadaan belum siap ditinggal semua. Tapi Yesus gak bilang kayak begini. They need me. Kalau gak ada aku kocar kacir nih semuanya. They need me. Enggak. Petrus baru insaf. Jati diri pelan-pelan pulih. Matias belum kepilih. Yesus gak bilang, at least saya harus pilih dulu yang menggantikan Yudas Iskariot. Gak ada loh. Nyadar gak? Yesus gak bilang, yang ke-12 harus saya yang pilih. Enggak. Bahkan Anda baca Kisah Rasul 1, itu murid masih debat. Kapan Tuhan, engkau akan memulihkan keadaan Israel seperti zaman nenek moyang kami Daud. Israel super power. Gak nangkep itu murid-murid. Kerajaan yang dibawa oleh Yesus bukan kerajaan yang mereka dambakan. Bye. Shum, dia pergi. Nah, saudara lihat ya. Kalau Yesus gak pernah terangkat ke sorga. Semua orang akan terkesima dengan sosok. Daripada semua orang hanya maunya ngelihatnya ke dia. No. Dia gak puas. Dia mau setiap murid-muridnya jadi sama seperti dia. Dikasih Roh Kudusnya. Supaya apa yang dia lakukan kita juga bisa. Karena dia adalah sulung dari antara banyak saudara. Saudara dan saya ditinggal oleh Tuhan Yesus. Karena dia kasih kesempatan buat saudara dan saya. Supaya kita bisa menyerupai Yesus. Dan dia ngapain di sorga sampai hari ini? Berdoa supaya kita berhasil. Nah, you tell me. Hidupmu penting gak? Absolutely. Dan semua orang dikasih kesempatan yang sama. Fungsimu apa gak peduli. Jesus wants to manifest himself in you. Makanya kalau orang karena karunia, karena fungsi kamu merasa somebody, wait. Banyak orang yang kita gak tahu namanya mereka siapa. Tapi they are so close to Jesus. Dunia gak kenal mereka. Tapi nama mereka dikenal oleh surga. Fair. Fair game. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah kembali coba.
ke Yoel 2, ayat yang ke-16. Continue. Watch this. Ayat yang ke-16, 17, 18 belum saya ke sini. Alkitab berkata, kumpulkanlah bangsa ini, kuduslah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Sekali lagi ini lintas generasi. Next, 17, 18. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ayat yang selanjutnya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Waktu saudara dan saya melakukan bagian kita, we humble ourselves before God. And the mercies of God, the favor of God turun atas kita. Ayat yang ke-19. Apa yang terjadi? Saudara kalau mau catat, ini ciri khas orang Kristen yang sehat. Ini ciri khas gereja yang sehat. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu ada 3. Gandum, anggur, dan minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. 3 hal. Orang percaya yang sehat, gereja yang sehat, kamu punya gandum. Gandum ngomong tentang apa? Anda pasti berbuah. Harvest. Gereja yang sehat, Anda punya anggur. Anggur ngomong tentang apa? Anda dewasa. Anda pasti punya minyak. Minyak ngomong tentang apa? Anda diurapi. A healthy Christian, a strong church. 3, fruitful church, mature church, anointed church. That's what God wants. Kalau saudara mau lihat barometer orang Kristen sehat, 3. Kamu punya gandum, kamu punya anggur, kamu punya minyak. 3 things. Jadi orang percaya harus berbuah nggak? Harus. Tuhan Yesus tidak dipermuliakan kalau kamu gagal. Oke. Okay? Ini masalahnya sekarang orang menyamakan porsimu dengan orang lain. That's where the problem comes. Tuhan nggak pernah lihat bagaimana jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Tolong buka dulu Matius 25 ayat yang ke-24. I'll give you a secret. Waktu Tuhan memberikan talenta kepada 3 hamba. Lihat ya. This is the problem dengan orang Kristen. Kalau you start comparing yourself. Anda tahu nggak? Ada beberapa hal yang menarik yang waktu saya pelajari Matius 25. Anda tahu ada yang terima 5 talenta. Ada yang terima 2 talenta. Ada yang terima 1 talenta. Betul? Anda tidak pernah mendengar yang punya 5 talenta. Yang punya 2 talenta ngomong. Tapi yang punya 1 talenta Anda dengar perkataannya. Ini bicara tentang apa? Gereja yang talk only no action. Padahal yang 1 talenta itu punya keterampilan loh. Dia jago apa? Jago debat, jago dagang. Do you realize? Anda gak pernah dengar yang 5 talenta ngomong, yang 2 talenta gak pernah. Yang 1 dia bisa argumentasi. This is a prophetic picture. Setiap manusia dipercaya dengan 1 kehidupan. Yang kamu lakukan di dalam 1 kehidupan yang kamu kasih itu dimintakan pertanggungjawaban. Kamu cuma punya 1 suami, kamu cuma punya 1 istri. Bagaimana kamu perlakukan yang 1 di hidupmu? Tuhan minta pertanggungjawaban. But look at the problem sama orang ini. Orang yang punya 1 talenta ini membuka mulutnya dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Semua yang dia katakan adalah alasan. Kenapa orang ini tidak berhasil? Karena dia benci sama Tuhannya. Kamu tahu kalau kamu remehkan yang Tuhan kasih sama kamu remehkan talentamu sendiri, kamu remehkan hidupmu sendiri, kamu lagi menyatakan kamu benci sama Tuhan yang menciptakan kamu.
The first thing yang keluar dari mulutnya, you are an evil man. Kamu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Kamu memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-25. Karena aku takut. Look at that. Kalau orang yang gak menghormati Tuhan, kalau orang yang cuma ngomong doang, kamu gak pernah bisa melangkah. Karena kamu selalu dihantui dengan ketakutan. Takut ditolak, takut gak bisa, takut gagal. Fear is a sign you love people, you love yourself more than you love God. If you really trust God, you move by faith and obedience. Kalau sampai salah, emang Tuhan gak berkuasa untuk mengkoreksi saudara gitu? Apa sih fondasinya fear padahal? Love for self. Kamu lebih pusing, nanti orang ngomong apa? Nanti kalau gak bisa gimana? Nanti kalau duitnya gak masuk gimana? Nanti kalau gak berhasil gimana? Fear is a sign you respect yourself more than you respect God. Dan gak ada orang fearless. Anda coba buka Alkitab, tidak ada kata fearless. Tapi kalau Anda buka Alkitab, Tuhan mengajarkan jangan takut. Berarti ketakutan bisa datang. Apa yang harus kamu lakukan untuk ketakutan datang? Lawan. Faith is the step of defeating fear. Yang mana dia bilang, aku takut, aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Saudara kalau mati dikubur di mana? Ini adalah gambaran orang Kristen selama dia hidup sampai mati tidak pernah melakukan kehendak Tuannya. Emang bukan hamba Tuhan, Kristen. One life sebelum mati. And saudara gak bisa bilang, karena gue takut, I played safe. Nih, ambil balik Tuhan. Tuannya jawab loh. Ayat yang berikutnya. Apa jawaban Tuannya? Padahal si hamba nuding Tuannya loh. Kamu nuai dari tempat kamu gak pernah nabur. Kamu mungut dari tempat kamu gak pernah nanam. Tuannya gak bilang, bukan kayak begitu. Jawab Tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan males. Saudara tahu jahat itu bukan hanya tidak melakukan kehendak Tuhan. Berlambat-lambat dan malas melakukan kehendak Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Jadi orang jahat bukan cuma non-Kristen. Saudara dan saya beralasan. Kamu tetap bisa bilang, aku cinta engkau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Kamu gak taat, Tuhan bilang jahat kamu. Dan Tuannya gak argumentasi loh. Dia bilang, lu udah tahu. Kalau aku menuai di tempat aku gak nabur. Aku memungut dari tempat di mana aku gak menanam. Lu udah tahu. Kamu udah tahu tetap gak ngelakuin. Makanya Tuhan bilang, lebih baik kamu gak tahu daripada kamu tahu tapi kamu gak menaati apa yang kamu ketahui. Nah. Saudara tahu kebenaran itu akan mengusik saudara. Kok begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Ya karena kebenaran bukan harus berubah karena saudara ngerti gak ngerti. Saudara dan saya yang harus berubah supaya bisa selaras dengan kebenaran. Bukan kebenaran yang mengkondisikan dirinya kepada kita. Kita yang harus mengkondisikan diri kita kepada kebenaran. Kamu udah tahu, you know, bahwa aku ngambil di tempat aku gak nabur. Udah tahu gak ngerjain. Ayat yang selanjutnya, look at the mercy of the master. Tuhan yang ngomong kayak begini, ayat yang ke-27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kamu kasih orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan bilang begini loh. Kamu gak bisa ngerjain, kamu butuh ditolong. Kamu minta orang lain yang bantu kamu. Kamu taruh di deposito. Kamu gak bikin apa-apa, gak masalah. Tapi intensi hati kamu adalah menyenangkan hati Tuhanmu. Kamu gak bikin apa-apa bukan karena kamu gak bisa bikin apa-apa. Kamu gak bisa bikin apa-apa dan kamu tidak mau bikin apa-apa. Karena kamu tidak menempatkan Tuhanmu di tempat yang tepat. Saudara mau tahu hamba Tuhan yang paling
paling dibenci Tuhan adalah hamba Tuhan yang paling banyak alasan tapi gak bikin apa-apa. Alasanmu apa gak mau melayani? Alasanmu apa gak mau komit di sebuah gereja lokal? Apa alasanmu? God doesn't care your excuse. He's looking for faithfulness. Hamba yang 5, hamba yang tua, upahnya sama. Karena yang dinilai bukan kapasitas, tapi kesetiaan. Kamu gak perlu ngiri. Kamu gak perlu ngiri sama orang lain. Karena kapasitas itu kepercayaan dari Tuhan. But God is looking for your faithfulness. Dan saudara dan saya sedang diminta oleh Tuhan pertanggungjawabkan one life I gave you. One life. Karena yang dia minta adalah dedikasi hidupmu untuk Tuhan yang kamu kasihi. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya mau tanya hari ini, have you given your one? Have you given your one? If you have not given your one, better check, better recheck, mumpung masih ada kesempatan. Yang mengerti katakan amin saudara. Waktu gereja berfungsi seperti yang seharusnya. Baru Yoel pasal yang kedua ayat yang 28. I will pour out my spirit among all flesh. Anak-anakmu akan bernubuat. Orang tua dapat mimpi. Dan teruna-teruna muda mendapat penglihatan. Lintas generasi. This is revival. This is awakening. Revival are people are awakened to God. That's revival. Dan Tuhan janji, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rintangan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi revival punya dua muka. Yang pertama pendewasaan dan kegerakan tubuh Kristus. Yang kedua keselamatan massal. Gereja jadi dewasa, gereja menyerupai Kristus, gereja berjalan di dalam favor. That's revival. You need both. Amin. Semakin efektif penuai, semakin besar tuaiannya. Semakin dewasa penuai, semakin matang tuaiannya. Karena penuai sangat menentukan tuaian. And God wants to work with the church. Makanya kalau saudara betul-betul rindukan Indonesia dilawat Tuhan, Tuhan lagi mau tanya, gereja, what price are you willing to pay untuk keselamatan bangsamu? Kalau Anda betul-betul rindu Bandung, jangan lihat orang lain. You yourself, what are you willing to lay on the altar? Oh, jangan dianggap remeh saudara. Saya ingat satu kesaksian dari Dr. Billy Graham. Satu kali Dr. Billy Graham sedang melayani di sebuah kota. Kalau saya nggak salah di state of Alabama. Dia masuk di kota tersebut, lawatan Tuhan dahsyat luar biasa. Ribuan orang maju ke altar terima Yesus. Dr. Billy Graham melihat ada lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang sakit sembuh. Dia pulang ke kamar hotel. Dia berlutut, dia bilang terima kasih Tuhan untuk lawatan, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama Billy Graham. Tuaian yang kamu terima malam hari ini kreditnya aku kasih kepada 2 perempuan yang berdoa di kota ini berapa puluh tahun yang lalu. Dr. Billy Graham kaget. Yang kerja keras gua, yang nginjil gua. Kenapa kreditnya dikasih 2 perempuan yang doa puluhan tahun yang lalu? Karena Tuhan berkata, aku kirim kamu ke tempat ini. Karena berapa puluh tahun yang lalu ada 2 perempuan yang berdoa. Tuhan tolong lawat dan jamah kota kami. And I am answering their prayer. Upahnya jatuh ke tangan 2 perempuan itu yang kita gak tahu namanya siapa. Itu namanya imamat yang raja. Because your presence, you carry Jesus wherever you go. Anda tahu ada seorang revivalist namanya Charles Finney. Charles Finney kalau masuk ke sebuah kota, dia nggak mau masuk ke kota itu kalau tidak ada bapak-bapak yang namanya Daniel Nash. Nggak masuk ke kota itu 3-4 hari atau seminggu sebelum Charles Finney datang. Daniel Nash ngapain?
Dia kunci kamarnya di dalam ruangan. Dan dia nangis minta lawatan Tuhan untuk kota itu. Kalau ada doanya Daniel Nash, Charles Finney datang, bam, lawatan Tuhan terjadi. Kamu bisa dipercaya with your one or not. Karena your one is significant in the eyes of God. Yang mengerti katakan amin, saudara. So you need to prepare. Gereja harus mempersiapkan diri untuk kegerakan lawatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Sebelum saya tutup. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16. Saya mau kasih saudara gambaran. Now, Elijah movement khususnya, gereja lokal. Anda harus tahu if God is going to work lintas generasi, saya mau kasih prophetically gambaran apa yang akan terjadi di depan. God is awakening the children. God is awakening the sons and daughters. Saudara dan saya harus mengerti, kenapa sih kalau Anda lihat tadi di nubuatan Yoel 2:28, Alkitab berkata bahwa anak-anakmu akan bernubuat. Jadi kalau bernubuat itu keluar dari mulut ya. Jadi itu Anda melepaskan sesuatu. Kalau orang tua dapat mimpi berarti menerima sesuatu. Kalau anak-anak muda mendapat penglihatan, berarti dia menerima sesuatu. Prophetically, jangan remehkan anak-anak kecilmu, sebab anak-anak kecilmu punya kapasitas untuk mengeksekusi visi Tuhan. Kebalik, kita jangan lihat anak-anak kecil, ya mereka masih kecil, gak bisa bikin apa-apa. Wrong. Tuhan punya kebiasaan memakai yang lemah untuk melucuti yang kelihatannya dan merasa kuat. Look at that prophecy. Anak-anak kecil mengeluarkan sesuatu, yang muda dan yang tua terima sesuatu. God is saying the last generation you need to prepare your kids. Kamu harus jejelin anakmu bukan dengan knowledge. Teach them to open their mouth. Teach them to speak up. Kalau you are very serious Tuhan mau pakai anak kecil, jangan yang paling muda, yang paling kecil, lu cuma kasih pelayanan asyir. Berapa banyak gereja yang berani anak-anak kecilnya dilatih khotbah? Kenapa gak berani? Gak berani karena lu takut kalau anak kecil yang khotbahnya gak bagus, orangnya gak mau datang lagi ke gereja. Konsep kamu pertemuan raya itu udah salah. Kamu mau bikin orang betah supaya balik lagi ke gereja kamu. Itu bukan gereja, itu namanya sales marketing. Saya pernah ngomong, saya share sama Pastor Dudung. Saya ketemu sama satu pendeta di kota Jakarta. Dia punya gereja, waktu saya masuk in the spirit, saya lihat semua pengerjanya capek. Saya bilang, Pastor, kenapa sih nggak kadang-kadang hari libur, hari Minggu, liburin gerejamu, suruh semua pengerjanya spend quality time sama keluarga, nggak ada ibadah. Halo, sekarang saya nanya, kalau sampai hari Minggu gak ada ibadah, Tuhan marah gitu? Buktinya demo sedikit lu gak mau ibadah. Berapa banyak pendeta yang berani berkata, kamu semua butuh waktu sama keluarga. Gak ada ibadah Minggu, libur, spend time sama keluarga. Gak berani, kenapa? Duit gak masuk. Because the concept of church is no longer church. Kamu takut kan kalau hari Minggu kamu ibadahnya gak ada. Orang lompat ke gereja lain yang ibadahnya nyala. Jawab. Tuhan marah gitu hari Minggu ada ibadah. Tuhan ngamuk gitu. Lah kalau kamu udah ibadah hari Jumat, hari Kamis malam, hari Minggu. Gak ada, bedanya apa? Betul gak? You gotta change your concept of church. Orang suka bilang sama saya, Pastor, yang mana lebih penting? Pekerjaan, pelayanan, atau keluarga? Yang mana? Siapa bilang? Buat orang yang grow up di broken home, buat orang yang gak punya bapak, buat orang yang ngadepin orang tua cerai, keluarga pasti lebih penting. Buat orang yang pernah miskin, buat orang yang gak pernah punya apa-apa, buat orang yang pernah dirampas, buat orang yang pernah tidur di jalanan, pekerjaan pasti lebih penting.
Buat orang yang bertumbuh di keluarga hamba Tuhan, papanya pendeta, kakeknya pendeta, pelayanan pasti lebih penting. One day I asked Jesus, which one? Tuhan berkata, put me first. Aku yang atur. Minggu ini keluargamu fokusin. Bulan depan pelayanan dulu. Bulan depannya lagi kamu fokus sama pekerjaan kamu dulu. Kamu bisa pelayanan. Tuhan bilang stop. Anakmu butuh kamu di rumah. Cancel semua jadwal pelayanan. Balik ke rumah. When Jesus is first. Dia yang atur. Yang mana perlu. Yang mana gak perlu. Karena dia kepala bukan ekor dalam kehidupan saudara. Kemarin saya di Manado, anak saya yang kedua ulang tahun. Oh saya sedih saudara. Dia potong kue, saya nggak ada di situ. Saya lihat dia di video, I cried. But I know God told me, I need you in Manado. Mau ngomong apa? And I said to God, you want me in Manado? I'm your servant king. You take good care of my family at home. If Jesus tells me, cancel, go home. Your wife needs you. Yes, sir. Kalau saudara dan saya dipimpin, dituntun, nggak usah coba cari tahu. Dia sudah tahu. Nggak usah sok tahu, karena dia pasti kasih tahu. Kalau Anda di sebuah gereja, Anda minta off, pendetanya jempalitan. Beda sama off karena males, off karena pelarian, off karena kecewa. Different. You have to understand what is church. Dan saya rasa 2 tahun ke depan God will rombak itu konsep kita tentang gereja. Gereja udah kayak masuk sistem. Gereja udah masuk kayak mesin. Mau COVID lagi. Baru gereja sadar. Mau pandemi lagi. Baru gereja ngerti the importance of slowing down. Gue bisa pelayanan tiap hari Minggu. Tapi bagaimana keadaan kondisi spiritual keluargaku? I challenge. Are you willing to stop your church service on Sunday? Kalau ternyata pengerjamu butuh waktu spend time sama family. Karena seorang ayah yang hadir dalam kehidupan anaknya di waktu yang tepat. Yesus hadir bersama dengan ayah ini. Yang mengerti katakan amin. Now, Keluaran 17. Ayat yang ke-8. Saya mau stop di sini saudara. So you need to understand the younger generation. They speak. The older dengar. Nah kalau lintas generasi saling bekerja sama, you bring the fullness of God. Saya lihat waktu saya pelajari itu nubuatan Yoel ajaib loh. You trust the young people to speak. Orang-orang yang muda, teruna-teruna muda, orang-orang yang di umur belasan, 20-an, 30-an, di dalam keadaan badanmu paling efektif, kehidupanmu kamu paling kuat, you have vision. Vision berarti kamu kasih arahan, kamu kasih instruksi, kamu kasih structure, kamu kasih strategi. Orang yang tua dapat mimpi. Orang yang tua punya janji. Orang yang tua punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau setiap lapisan generasi mengerti bahwa yang tua gak perlu ngerjain semuanya sendiri. Izinkan orang-orang yang punya keterampilan. Izinkan orang-orang yang punya ide yang baru. Izinkan orang-orang punya teknologi yang baru di zaman mereka. Untuk susun strategi. Tapi kamu persiapkan yang muda-muda yang punya energinya untuk lari. You will see bahwa kamu bisa melakukan sesuatu hal lebih cepat, lebih efektif. Sebab setiap lapisan generasi melakukan bagiannya sesuai dengan yang Tuhan percayakan. Look at this. One day saya lihat strategi ini di sini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim is a place of rest. Kalau saudara istirahat, rest itu bukan gak bikin apa-apa loh. Contoh ya kalau Anda lihat di bahasa Inggrisnya rest. I love the English word. Rest artinya istirahat. Tapi rest, the rest of you. Kata rest juga bukan hanya bicara tentang istirahat. Kata rest adalah yang lainnya yang kamu belum tahu. Saudara, when you rest in God, you will find the rest of God. Sabat itu bukan gak bikin apa-apa, ngaplo gitu, no.
rest in God, you find more of God. The devil will always fight for your rest. Itu mereka ada di Rafidim, the enemy attack. Ayat yang selanjutnya, look at the strategy. Musa, pemimpin top nomor 1 yang memimpin jutaan orang. Musa berkata kepada yang paling muda, berkata kepada bawahan, generasi muda, pilih orang-orang bagi kita. When you want to teach the young generation, give them responsibility. Sebab berkat yang paling tinggi yang seorang pemimpin bisa kasih kepada yang dimimpin, bukan berkat the Lord bless you and He shine His face upon you. Berkat yang paling tinggi yang seorang pemimpin bisa berikan kepada yang dipimpin adalah yang namanya kepercayaan. Do you trust your young kids? Musa bilang, Yos, pilih. Kamu yang pilih pahlawan, bukan aku. Kamu yang pilih orang-orang untuk keluar dan kamu yang berperang buat kita. Aduh, nasib satu bangsa ditaruh di tangan seorang anak muda. Jadi kalau gereja mau ngumpulin anak muda, praise the Lord. Tapi jangan cuma ngumpulin anak-anak muda supaya gereja lu rame. Bangun pemimpin, bukan pecundang. Teach the young people how to get married right. Teach the young people to have a good sex life in the context of marriage. Teach the young people to be successful. Teach the young people to have innovative ideas to release the kingdom of God. Karena Musa tahu yang bisa mengeksekusi generasi muda. Orang tua, trust your kids. Kalau kamu bina, kamu didik sesuai dengan kebenaran firman, jangan takut. Trust your kids. It's time. Awaken them. Dan Musa ngomong begini, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yang pegang otoritas tetap siapa? Musa. Kenapa seringkali banyak tentara Tuhan keletihan? Kalau pemimpin hanya ngelihatnya terus melakukan yang di bawah, pemimpinnya akan berhenti untuk mendaki lebih tinggi. Kalau pemimpin mulai melihat kepada Tuhan, engkau sudah memberdayakan orang-orang yang ada di bawahmu. The leader supposed to stand in the presence of God. Nah sekarang gereja gak begitu. Senior pastor kalau bisa ngelayat orang mati, sunatan di rumah sakit, semuanya harus senior pastor. Kalau senior pastor yang gak datang, kamu kecewa, kamu merasa gak diperhatikan. Makanya senior pastor lu kecapean gak bisa kasih firman yang fresh. Do you give your leader the space to pray? Kasih gak ruang? Karena Musa harus di atas gunung. Moses needs to be with God. Jangan sampai kita kayak bangsa Israel. Pemimpin kita berdoa di atas, kita malah bikin lembu emas. You see? Padalan yang bersyafaat. That's why you need to understand. Sekarang leaders yang tepat, it's not about how busy you are. A leader who carry weight, you need to be closer to God. Lanjut. Ini strategi nih. Ini juga ngomong ke lapisan yang berikutnya. Ayat yang ke-10. Musa ngomong sama Yosua. Lu pilih tentara, lu perang buat kita. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Bagian generasi muda belajar. Pemimpin ngomong A, jangan A plus, jangan A minus, A. Ada gak porsinya generasi muda? Apa? Kamu harus bisa dipercaya sama pemimpinmu. Waktu seperti yang dikatakan Musa, waktu dia berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, Hur telah naik ke puncak bukit. You need to understand perannya Harun dan Hur. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, puasa 40 hari 40 malam. Musa berkata kepada seluruh bangsa Israel, semua masalah rakyat selama aku pergi, kamu harus datangnya ke Harun dan Hur. Saudara tahu yang misteri apa? Waktu Harun membuatkan lembu emas untuk orang Israel, Anda gak pernah ketemu Hur ada di mana. Saya pelajari beberapa sejarawan, banyak yang menspekulasikan
bahwa Hur sudah dibunuh oleh orang Israel. You see, kalau saudara dikasih kepercayaan ketua departemen, Anda dikasih kepercayaan sebagai orang yang kedua, Anda dikasih kepercayaan sebagai orang yang ketiga, jangan sampai ternyata Anda menyia-nyiakan kapasitas dan kepercayaan Tuhan dalam hidupmu tanpa kamu sadar. Waktu kamu gagal berperan dengan tepat, maka Harun yang seharusnya menjaga umat Tuhan, Harun yang membuat satu bangsa memberontak kepada Tuhan. You know, di dalam gereja gak semuanya jadi Musa. Mungkin peranmu Harun dan Hur. Harun dan Hur ngapain? Ayat yang selanjutnya, waktu tangan Musa udah mulai capek, saudara harus ingat, pemimpin juga manusia, bukan malaikat. Pemimpinmu bisa capek, pemimpinmu bisa burn out. Waktu pemimpinmu burn out, bukan yang angkat batu timpukin sampai mati. Bukankah ini yang sering kali terjadi? Why is intergeneration important? Ada satu kali Moses was tired. Waktu tangan Musa turun, Israel kalah. Kalau tangan Musa naik, Israel menang. Ayat yang ke-12. Perannya Harun dan Hur, waktu tangan Musa penat, Harun dan Hur mengambil sebuah batu, ditaruh di bawahnya Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. I am declaring kemenangan gereja Tuhan di depan membutuhkan peran semua generasi yang bukannya saling mengalahkan, saling sikut sana sini, tapi setiap lapisan generasi harus bekerja sama. This is maturity. This is unity. This is merendahkan hati. You want to see victory? God needs all the generations to do your part. Ketahui peranmu di dalam gereja apa. Kalau kamu Harun dan Hur, stand with your pastor. Kalau kamu Joshua, jangan pasif di dalam gereja. Do something for the glory of God. Kamu harus bisa dipercaya oleh pemimpinmu. And I'm declaring kepada Elijah Movement dan saudara yang hadir malam hari ini. The move of God di hari-hari ke depan adalah setiap lapisan generasi harus berfungsi. Ini juga harus bisa diterapkan di dalam keluarga. Kalau istri gak bisa trust sama suamimu, suami gak bisa trust sama istrimu, orang tua gak bisa trust dengan anak, dan anak gak bisa trust dengan orang tua, keluargamu hancur. You need to know your part. Ini merendahkan hati. Setiap generasi melakukan bagiannya. Tanpa generasi Musa, Yosua mati di medan peperangan. Tanpa generasi Yosua, pemimpin bisa berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, tapi tidak ada mengeksekusi visi. Tanpa Harun dan Hur, kelemahan pemimpin bukannya ditutupi supaya bisa ditanggunglangi, malah kalau tidak ada Harun dan Hur, pemimpin akan mati. Mati kenapa? Karena tidak ada orang yang menopang seorang pemimpin. Yosua, Musa, Harun, dan Hur gak bisa diputus. Ini 4 adalah satu kesatuan. And God is restoring the culture of heaven back to the church. Yang mengerti katakan amin. So saudara harus tahu what's your part. Bagian saudara itu apa? Kalau saudara ada di dalam sebuah gereja lokal, dan kamu tahu kamu adalah generasi penggerak, dan young people starts moving. Bedanya Yosua dengan anak muda yang lain. Yosua menempel kemana Musa pergi. Bahkan waktu Musa meninggalkan ruang tabernakel atau kemah suci, Yosua tetap ada di situ. Yosua tetap membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tapi seorang Yosua yang bisa dipercaya adalah seorang Yosua yang mau untuk percaya dengan pemimpin. So saya mau ajak saudara semua. Sudahkah engkau memosisikan dirimu dengan tepat di dalam rumah Tuhan? Sudahkah kamu berfungsi dengan tepat di dalam rumah Tuhan? Kalau kamu seorang pemimpin, mungkin ini waktunya kamu perhatikan, Yosuamu siapa? Jangan berkata karena aku Musa, aku harus perang sendiri. Musa turun gunung dan dia perang, mati satu bangsa. Nggak semua bisa diselesaikan sama senior pastornya. There are times God is asking the senior pastor, come up,
Stay with me. Angkat tanganmu. Worship me. Rejoice. Tuhan yang turun tangan menyelesaikan peperangan. Yang mengerti katakan amin, saudara. This is an important season for the church. Amin. Saya berdoa setiap kita mau berfungsi. Start moving together with God. Sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Kalau saudara ada di dalam gereja lokal, ada waktu melayani, ada waktu Anda dipanggil berdoa. Tolong jangan pilih-pilih, saudara. Invest your time in the body of Christ. Amin. Invest your family in the body of Christ. Tapi bangun keluargamu, bangun rumah tanggamu, bangun kehidupanmu yang pribadi. Katakan kepada dirimu sendiri, aku tidak hanya mau ada di dalam kasih karunia Tuhan, tapi aku mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Karena ada saudara, maka apa yang kamu minta dikabulkan oleh Tuhan. Karena ada saudara, apa yang kamu kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Gereja yang dewasa adalah gereja yang berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Bukan hanya kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan memampukan saudara melakukan yang kamu tidak bisa lakukan tapi kamu harus lakukan. Tapi perkenanan Tuhan, Tuhan memampukan saudara dan saya melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kita tidak harus lakukan. Itu adalah orang-orang yang merubah sejarah. Karena ada kamu. Because you pray. Karena ada gerejaku di Bandung. Karena ada keluargamu. Tuhan tidak mungkin lupakan. Selalu ada pengharapan. Di tengah-tengah tidak adanya pengharapan. Siapa pengharapan itu? Gereja Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang paling tidak memungkinkan. Di momen yang seperti itu. Saudara diciptakan, ditetapkan oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Untuk bangkit bercahaya. Menjadi sinar yang tidak bisa dimatikan. Amin. Garam diperlukan waktu keadaan tawar. Terang diperlukan waktu keadaan gelap. It is time for the church to become the church. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan.